Oke guys, selamat datang di Jejak Pak Tani Channel. Eh, Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Jangan lupa juga like-nya ya guys. Oke, selamat menyaksikan video dari kami. Oke guys, kembali lagi dengan kita Jejak Pak Tani Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah pestisida. Jadi di belakang ini jenis-jenis pestisida, baik fungisida, insektisida, itu nanti akan kita bahas. Tapi jangan lupa ya guys, untuk klik subscribe dan tanda loncengnya. Jangan lupa untuk klik like-nya juga. Oke, bisa dilihat ya di sini. Kita tidak promosi ya, kita cuma sekedar menyampaikan kepada pemirsa semua, ini loh beberapa pestisida yang banyak beredar di toko ya. Nah, ini ada di kemasan, ini yang harus kita pahami karena banyak ternyata petani-petani yang membeli obat tidak sesuai dengan sasaran hamanya. Nah, ini nanti akan kita buka secara detail sebenarnya bagaimana cara kita membaca yang ada di kemasan biasanya di botol maupun di kemasan plastik atau apa yang berkaitan dengan pestisida. Oke, kita lihat. Ini ada insektisida namanya Amabas. Ya. Ini 500 EC. Ya, ini sudah bisa dilihat. Ini ada nomor pendaftaran RI 010101201515. Jadi kalau sudah ada pendaftaran ini berarti memang sudah ada resmi di kalau dulu itu ada di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama ya, ada bahan aktif. Ya, ini ada bahan aktif. Bisa dilihat. Bahan aktif BPMC 500 gram per liter. Ini bahan aktifnya namanya BPMC dan konsentrasinya sekitar 500 gram per liter. Terus kita baca di sini. Ini adalah insektisida racun kontak dan lambung. Ya. Jadi ini adalah bersifat kontak. Artinya kontak itu adalah harus nanti pas disemprot harus kena hamanya. Nah, ini harus yang panjenengan harus pemirsa ketahui semuanya. Kemudian EC itu adalah singkatan dari emulsi konsentrat. Jadi ini adalah bersifat emulsi. Biasanya EC ini formulasi EC itu cairannya itu bening, tapi nanti setelah dicampur dengan air itu akan berbentuk pekat seperti susu. Jadi dia emulsi. Terus kemudian Amabas ini bahan aktif dengan BPMC ini sebenarnya buat apa sih? Nah, nanti kita akan lihat di belakangnya. Nah, di belakangnya itu adalah tertera ada gambar seperti belalang, kemudian ada ulat, terus kemudian ada wereng coklat, terus kemudian ada ya lalat bibit dan sebagainya. Nah, ini harus petani juga harus lihat di sini. Jadi jangan ke toko beli obat untuk wereng, tapi di sini biasanya di tulisan belakang itu tidak tercantum. Ini kalau bisa yang tercantum aja di kemasan. Terus kemudian di sini lihat, ini ada petunjuk penggunaan. Ini untuk tanaman
hama sasaran, kemudian dosis anjuran, dan cara aplikasi atau waktu semprotan. Oke, bisa dilihat lagi di pertama ya. Cabai. Ini adalah kalau di cabai adalah untuk ulat grayak. Kemudian dosisnya antara 2 sampai 4 ml per liter. Ini dosis ini harus digunakan panjenengan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini harus menjadi perhatian. Terus kemudian saat populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendalian. Jadi kemudian apabila belum jelas, maka hubungi petugas pertanian yang berwenang, seperti penyuluh pertanian atau petugas hama atau bahkan penyuluh dari formulator. Terus kemudian untuk di jagung adalah untuk belalang, kemudian lalat bibit. Kemudian di kedelai adalah untuk ulat grayak. Kemudian di padi, ini untuk belalang, kemudian orang coklat. Nah, ini konsentrasinya juga berbeda. Untuk orang 1 sampai 2 ml per liter. Artinya untuk 1 liter air itu memakai 1 sampai 2 ml. Berarti kalau tank semprotnya 17, berarti kita bisa memakai sekitar 17 ml sampai 34 ml per tangki. Itu seperti itu. Nah, ini wajib semua petani tahu agar nanti 5 tepat dalam penggunaan pestisida itu bisa tercapai. Nah, biasanya yang paling para petani belum paham adalah tepat obatnya atau tepat insektisidanya atau tepat pestisidanya. Nah, ini adalah kemasan 1 liter. Terus kemudian petunjuk-petunjuknya ada di sini bawah gambar. Ini tidak boleh harus di luar jangkauan anak-anak. Terus kemudian nanti pas penyemprotan juga harus sesuai standar. Terus kemudian ini Amabas. Kemudian juga ada di Explore. Ini adalah fungisida ya. Ini bahan aktifnya adalah difenokonazol. Akan saya buka kemasannya, botolnya ya. Nah, ini bisa dilihat. Saya singkirkan. Explore. Ini bahan aktifnya adalah difenokonazol 250 gram per liter. Ini juga EC formulasinya. Artinya juga sama bisa kelihatan ya, bening ya. Bening, nanti kalau pas dicampur air nanti akan menjadi pekatan. Ini adalah fungisida. Nanti di sini juga ada petunjuk nanti ya, biasanya di kemasan ini tulisannya lumayan kecil ya. Ini akan saya miringkan. Nah, ya, di sini ada untuk padi, adalah untuk, nah ini pokoknya semuanya harus dibaca. Kemasan-kemasan seperti ini. Ya, untuk para petani ini harap dimengerti. Terus kemudian contoh yang lain adalah Kurakron. Ini punya Syngenta juga 500 cc. Ini racun kontak lambung. Nah, ini bisa dibaca. Terus kemudian bahan aktif. Bahan aktif bisa dilihat di situ adalah Profenofos. Nah, ini biasanya digunakan untuk kutu-kutuan, kutu daun dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian juga ini ada Sanming ini kan. Ini Sanming ini juga sama, ini bahan aktif monosulfat. Nah, ini juga kemudian ternyata ada SL 400 SL. Nah, ini formulasinya ada di pestisida ada SL, ada EC, terus ada WP yang tepung dan lain sebagainya. Ini hanya contoh. Nah, pada kesempatan kita kembali lagi di pestisida yang tadi ya. Kita balik ya. Dari tadi kita membaca ada yang cara kerjanya adalah kontak atau pestisida kontak. Nah, ini di sini Explore ya. Ini bahan aktif difenokonazol. Nah, ini fungisida sistemik dan sebagai zat pengatur tumbuh. Nah, ini di sini ada untuk tomat, bawang merah, jagung, padi, cabai dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi adalah kontak. Nah, sementara sekarang adalah sistemik. Nah, ini yang masuk di sistemik adalah
eh, pestisida ini nanti disemprotkan ke daun ya. Jadi nanti dia akan terserap di dalam jaringan daun, kemudian mungkin bisa sampai jaringan batang. Jadi nanti bekerjanya itu di dalam jaringan daun. Jadi kebetulan ini adalah untuk fungisida ya, fungisida sekaligus ZPT. Nah ini nanti bekerjanya adalah secara sistemik. Kemudian juga nih di sini Sunming ini adalah insektisida sistemik ya. Walaupun berdaya kerjanya adalah racun kontak dan lambung. Nah ini sistemik ini dia juga masuk ke dalam jaringan daun nanti kalau udah disemprot. Terus kemudian nanti setelah disemprot, hamanya yang akan makan itu sebenarnya sudah makan daun atau batang atau apapun ya yang bagian dari tanaman, tapi sudah mengandung racun insektisida ini. Jadi berbagai macam hal ini wajib diketahui oleh para petani, karena kalau kita tidak tahu maka kita akan tidak tepat dalam aplikasinya. Jadi di sini udah bisa kelihatan ya, sedikit membantu petani untuk bisa sebelum membeli obat itu harus diteliti dahulu obatnya. Nanti rencananya mau ada hama atau penyakit, nah ini harus disesuaikan dengan apa yang tercantum di dalam kemasan-kemasan ini. Oke, itu saja guys sementara yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, mungkin dengan tema-tema yang lebih detail lagi. Oke, sekian dari Jejak Pak Tani Channel. Jangan lupa juga untuk subscribe, untuk klik subscribe dan lonceng juga klik like-nya. Oke, sampai jumpa lagi.